Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pada topik ke-11 yaitu desain penelitian meta-analisis. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Zara Ayu. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai hakikat meta-analisis. Nah, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkan dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel yang besar, yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Dalam tulisan yang berjudul Penelitian Meta-analisis menyimpulkan definisi meta-analisis adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang membahas permasalahan sejenis untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Nah, data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendukung atau menolak hipotesis pada penelitian meta-analisis. Nah, inti dari penelitian meta-analisis mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu untuk memperoleh estimasi effect size, yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya perbedaan antar variabel. Nah, dan yang kedua melakukan inferensi dari data dalam sampai ke populasi. Nah, dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat sebagai perancu atau confounding agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan atau perbedaan. Nah, dengan kata lain, meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin. Nah, dari data yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Nah, selanjutnya yaitu meta-analisis juga merupakan suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Menurut Glass, pada tahun 1981, analisis sekunder itu merupakan analisis ulang terhadap data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data lama yang dimiliki. Analisis sekunder merupakan suatu ciri-ciri penting terhadap riset dan kegiatan evaluasi. Soekarno 1988 mengatakan bahwa sifat meta-analisis antara lain kuantitatif dan memakai analisis statistik untuk memperoleh seri informasi yang berasal dari jumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua, yaitu Saudara Muhammad Idris. Halo semua, saya Idris akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu meta-analisis. Nah, menurut Bors tahun 1983 bahwa meta-analisis merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan konsistenan atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian. Meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Nah, hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Nah, beberapa metode atau teknik statistik yang sering digunakan dalam meta-analisis antara lain metode Cooper, metode Rosenthal, dan metode Glass.
Hasil-hasil penelitian yang diperoleh pada tiap-tiap penelitian dikonversikan menjadi besar pengaruh atau lebih dikenal dengan effect size dengan rumus effect size sama dengan XE. Nah, harga menunjukkan perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang ditentukan berdasarkan satuan simpangan baku relatif terhadap simpangan baku kelompok kontrol. Besar pengaruh pada kedua kelompok perlakuan dapat bersifat negatif ataupun positif, tergantung selisih antara rata-rata variabel tolak ukur pada kedua kelompok. Pengaruh bersifat positif artinya rata-rata pengaruh pada kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. Namun sebaliknya, pengaruh bersifat negatif artinya rata-rata pengaruh lebih besar pada kelompok kontrol daripada kelompok eksperimen. Apakah kalian tahu bahwa selama melakukan meta-analisis harus diambil keputusan secara hati-hati mengenai penelitian yang akan diambil untuk sintesis, variabel yang dipakai untuk coding, bentuk coding yang dipakai, dan bagaimana menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari peneliti-peneliti tersebut dalam hubungannya dengan kode yang digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama dan pemateri kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri ketiga oleh rekan saya, yaitu Saudari Firsa Ameliawati. Nah, dia akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan meta-analisis. Jadi, adapun kelebihan dari meta-analisis ini, yang pertama, lebih sedikit subjektivitas dan judgement dibanding 3 metode lainnya. Sedangkan yang kedua, karena merupakan pendekatan kuantitatif, maka banyak mengambil sampel sehingga hasil bisa lebih representatif, hasil akhir dinamakan effect size. Sedangkan yang ketiga, meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, metode ini fokus pada pengakumulasian impak dari hasil-hasil yang tidak signifikan, sehingga bisa menghasilkan suatu hasil yang signifikan. Yang kelima, metode ini juga dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan hasil terjadi dari studi yang bermacam-macam. Pada poin keenam, pada penelitian bisnis meta-analisis ini membuat organisasional behavior yang baik. Nah, pada tahun 2005, Rusmana juga mengemukakan bahwa penelitian meta-analisis ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu diantaranya yang pertama, meta-analisis mendorong pemikiran sistematif tentang metode, kategorasi, populasi, intervensi, outcome, dan cara untuk memadukan bukti. Nah, pada poin kedua, penggabungan data berbagai studi akan meningkatkan kemampuan generalisasi dan power statistika sehingga dampak prosedur dapat dinilai lebih lengkap. Poin ketiga, jumlah individu yang bertambah banyak dalam meta-analisis memberi kesempatan untuk interpretasi data tentang keamanan ataupun bahaya dengan tingkat kepercayaan lebih besar. Nah, sedangkan yang di poin keempat yaitu jumlah subjek yang lebih besar memungkinkan untuk dilakukan analisis terhadap grupnya yang tidak dapat dilakukan pada penelitian hasilnya. Sedangkan poin yang kelima yaitu hasil meta-analisis dapat memberikan petunjuk penelitian lebih lanjut, termasuk besar sampel yang diperlukan. Nah, kita masuk pada poin terakhir yaitu kekurangan dari meta-analisis ini. Yang pertama, karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan terjadi atau memiliki sampel-sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu atau sampah.
Nah, pada poin yang kedua yaitu meta-analisis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang disignifikan saja, sedangkan yang disignifikan tidak dipublikasikan. Pada poin yang ketiga, metode bersifat mengaretkan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi, sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini. Nah, adapun poin yang keempat yaitu metode ini cocok diterapkan bila sampel datanya kecil. Adapun poin yang terakhir atau yang kelima yaitu bila saja terjadi methodological error. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat mengenai kelebihan dan kekurangan dari meta-analisis. Selanjutnya, pemateri terakhir. Saya persilahkan Mufaisal Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faizal Yunus, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, di mana saya akan membahas tentang kajian penelitian meta-analisis yang relevan. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang bersifat meta-analisis, secara umum mengungkapkan bahwa pengaruh perlakuan dalam bentuk strategi pembelajaran adalah positif, atau kelompok eksperimen lebih tinggi hasilnya jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Toeti dalam penelitiannya tentang meta-analisis keefektifan strategi instruksional melaporkan bahwa strategi instruksional dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelompok eksperimen sebanyak 1,5 kali simpangan baku kelompok kontrol. Nah, besar pengaruh tersebut paling tinggi terdapat pada siswa SMP, meskipun sifatnya tidak konsisten, dan paling rendah berada di TK. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, rata-rata besar pengaruh adalah sedang, namun bersifat konsisten. Strategi instruksional antara 31 sampai 36 minggu memberikan pengaruh tertinggi. Hasil meta-analisis ini mengungkapkan pula bahwa ternyata pemakaian media mampu memberikan rata-rata pengaruh tinggi, disusul oleh pengaturan bahan instruksional. Nah, strategi bidang studi olahraga dan teknik memberikan rata-rata pengaruh tinggi, sedangkan dalam seni rupa dan kependidikan besar pengaruhnya adalah sedang. Selanjutnya, dalam penelitian Juliati tentang meta-analisis hubungan hasil belajar terhadap sikap siswa, diungkapkan bahwa hasil belajar matematika dan sains pada SD tidak memberikan pengaruh terhadap sikap dan strategi instruksional siswa SD tersebut. Begitu pula hasil belajar matriks dan semantik pada perguruan tinggi juga tidak memberikan pengaruh terhadap sikap dan prestasi akademik mahasiswa. Justru pada tingkat SMA, hasil belajar botani dan geologi memberikan pengaruh tertinggi terhadap sikap siswa SMA. Nah, seperti halnya pada tingkat SD, perubahan kerja dan jabatan pada pegawai juga tidak memberikan pengaruh terhadap sikap pegawai tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, Ma dan Kisor melakukan meta-analisis untuk penelitian-penelitian yang bersifat kolasional mengenai hubungan antara sikap terhadap matematika dengan prestasi belajar matematika. Hubungan tersebut dikaitkan dengan variabel dependen, yaitu tingkat, latar belakang, suku, pemilihan sampel, dan ukuran sampel. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa gender tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Juga tidak ada interaksi antara gender dan latar belakang pada hubungan antara sikap terhadap matematika dengan prestasi matematika. Berkaitan dengan penggunaan media dalam pembelajaran, Materi Groups melaporkan bahwa penggunaan media interaktif dapat meningkatkan keterampilan berpikir tinggi sebesar 32% pada siswa rata-rata dan keterampilan dasar sebesar 9%. Sedangkan media non-interaktif dapat meningkatkan keterampilan dasar sebesar 20% dan keterampilan berpikir tingkat tinggi sebesar 21% pada siswa rata-rata. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai kajian meta-analisis yang relevan. Nah, saya kira sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.